Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Levina TJA. Jadi saat ini kami sedang nunggu di sekolah anakku. Saat ini tuh jam 3.28 PM. Anakku keluar sekolahnya itu jam 4 dan biasanya kami jam 3.30 baru berangkat dari rumah. Tapi hari ini kami berangkat lebih cepat ya. Tadi jam 3 kurang, ini si Mister ini udah minta cepat-cepat berangkat. Karena ini cuacanya lagi dingin banget ya. Jadi di luar ini sekarang suhunya 33 derajat Fahrenheit atau kurang lebih sedikit di atas 0 derajat Celcius ya, itu titik beku. Nah, kalau tinggal di sini tuh memang kita harus sering-sering ngecek weather forecast ya, harus sering-sering lihat ramalan cuaca. Kira-kira terutama kalau pas lagi winter seperti ini ya, jadi harus sering-sering banget lihat cuaca. Apalagi kalau kita mau keluar-keluar, kita harus lihat cuaca di luar besok tuh kayak apa. Nah seperti hari ini nih, memang udah dari minggu kemarin udah di ramalan cuaca itu aku udah lihat bahwa 3 hari ke depan, mulai hari ini Senin, Selasa, Rabu, hari ini tanggal 30 Januari, hari Senin, itu suhunya bakal dingin banget. Suhu terendah itu sekitar 30, tadi pagi malah sempat sampai 29 derajat. Dan suhu paling tingginya itu hari ini cuma sekitar 38 derajat Fahrenheit. Nah kalau udah suhu dingin begini, suhunya tuh di titik beku, ini kalau nggak hujan itu nggak masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau hujan, teman-teman. Jadi pada saat hujan, cuaca di luar tuh suhunya itu di titik beku seperti di kulkas. Jadi pada saat suhu di luar itu seperti suhu di kulkas 0 derajat Celcius, kalau ada air, yaitu air hujan, itu akan menjadi es. Itu yang bahaya. Jadi air hujan yang turun ke rumput-rumput, ke jalanan, itu akan jadi es di jalanan yang bikin jalanan jadi licin banget. Nah kalau memang di state lain, di state yang biasa bersalju, yang biasa es, itu nggak masalah karena orang-orang itu memang sudah terlatih untuk nyetir di jalanan yang beres. Yang bahaya itu di state Texas ini ya, karena orang-orang di sini tuh nggak biasa dengan es dan salju. Di sini tuh suhunya biasa panas, tapi kalau lagi winter gini ya lumayan juga ngedrop sampai 30 derajat ya, sering juga. Cuma yang jarang itu disertai hujan. Nah cuma kali ini 3 hari ke depan ini disertai hujan juga. Tadi sih memang sudah turun salju sedikit ya, tapi cuma titik-titik kecil aja. Nah jadi tadi pagi setelah kami drop anak kami ke sekolah, kami tuh langsung pergi ke supermarket. Jadi kalau udah dapat alert terus ya bahwa cuaca akan buruk, akan cuaca dingin, itu kita harus stok makanan. Paling nggak telur, susu, roti itu harus punya. Takutnya tuh kejadian seperti 2 tahun yang lalu itu, yang salju dan es itu benar-benar stok kami nggak bisa keluar rumah ya karena jalanannya beres. Takut nggak bisa nyetir mobilnya di jalanan beres, itu ngeri kan, licin. Jadi tadi kami udah siap belanja bahan-bahan makanan yang kira-kira cukup untuk beberapa hari ke depan. Oh ya teman-teman, saat ini tuh aku lagi cuti kerja. Aku cuti kerja udah dari minggu lalu. Jadi sebenarnya aku mau cuti kerja itu udah dari akhir Desember kemarin ya. Dari akhir Desember itu minta cuti kerja, tapi karena bos aku itu ya general manager di tempat kerja aku itu lagi jalan-jalan pulang kampung ke Meksiko. Jadi aku terpaksa stay dulu, ngegantiin dia ya. Aku yang in charge di restoran itu. Nah jadi pas dia balik kemarin, baru aku bisa ambil cuti. Kayaknya aku juga nggak tahu apakah aku akan balik lagi kerja di restoran ini, karena sebenarnya aku tuh ada kurang nyaman ya dengan adiknya bosku, adiknya GM aku. Jadi adiknya GM aku ini, dia tuh kerjanya kan belum lama, baru dari sekitar bulan Juni lalu. Ya aku lebih lama daripada dia. Nah dia baru beberapa bulan kerja aja dia tuh udah bisa langsung jadi manajer, karena kakaknya kan GM. Nah
Waktu sebelum dia jadi manajer itu, ya dia masih baik-baik aja, aku nyaman-nyaman aja sama dia. Tapi setelah dia jadi manajer, sama seperti aku, kok dia berubah drastis, dia semakin bosi ya. Jadi rasanya tuh dia tuh jadi lebih ngatur daripada kakaknya, bahkan sepertinya dia tuh di atas kakaknya, merasa berhak sekali gitu, karena mentang-mentang kan kakaknya itu kan ya GM-nya di restoran aku ini. Nah, jadi aku tuh sebenarnya ngerasa nggak nyaman banget sama dia. Jadi aku nggak tahu apakah aku akan balik lagi ke restoran ini. Cuma memang waktu aku mau berhenti kemarin, bos aku yang di atasnya GM aku tuh, district manager aku tuh, dia telepon aku, dia bilang dia minta supaya aku jangan berhenti. Bahkan dia bilang katanya kalau misalnya aku balik lagi, dia akan kasih kenaikan gaji buat aku. Nah, aku bilang sama dia, nggak tahu deh, pokoknya aku mau minta cuti dulu sampai tanggal 5 Februari nanti. Jadi ya nggak tahu, lihat nanti deh apakah aku tanggal 5 Februari akan balik ke sana atau enggak. Tapi aku juga udah coba apply lagi di tempat lain. Aku udah coba apply karena sebenarnya di daerah tempat tinggal rumah aku itu lebih deket ya daripada ke tempat kerja aku yang sekarang. Di dekat rumah aku itu lebih banyak restoran-restoran. Karena aku tuh tempat tinggal aku, rumah aku tuh lebih di pusat nih ya, di downtown itu. Nah, kalau tempat kerja aku sekarang ini sebenarnya lebih jauh, kira-kira 10 menit dari dari rumah aku. Oke, kembali lagi ke bicara soal cuaca dingin seperti ini ya. Jadi kalau suhunya udah di bawah 5 derajat Celcius, itu hidung aku tuh udah berair terus ya. Aku alergi, kayaknya aku nggak bisa tinggal di daerah yang dinginnya ekstrim banget. Cukuplah cuaca segini juga buat aku, karena kalau udah di bawah 5 derajat tuh hidung aku tuh berair terus suka ada darah kering. Jadi kalau mandi bersihin hidung itu tuh pasti keluar darah kering. Jadi berair terus tuh nggak berhenti gitu, terus bersin terus ya. Nah, jadi nggak kebayang banget kalau aku harus tinggal di negara yang sampai minus Fahrenheit gitu. Itu tuh di Celsiusnya udah dingin banget. Nah, seperti suamiku ini, si Mister ini, tadi di rumah sebenarnya dia pakai jaket. Cuma pas mau berangkat dia lepas jaketnya. Dia bilang, nggak usah pakai jaket deh, biar aja kita kan nunggu di mobil nih, pakai penghangat. Nah, jadi tapi kalau aku sih di sini walaupun di mobil tetap pakai jaketku, tetap aku pakai, dan nggak kepanasan juga, masih tetap kerasa dingin. Kalau dia memang tahan banget sama dingin. Nah, fungsinya shawl ini nih yang aku pakai bukannya supaya memang sih untuk menghangatkan, tapi aku tuh pakai ini tujuannya untuk menutupin hidung aku seperti ini. Jadi kalau keluar itu di suhu yang dingin banget kayak begini tuh, aku hidungnya harus ditutupin ya, karena aku alergi banget sama dingin, sakit hidungnya, terus langsung berair terus. Ini langitnya juga udah gelap ya, putih begini. Ini persis banget nih suasana langitnya seperti 2 tahun yang lalu waktu pertama kali kami turun salju di sini, putih seperti ini. Boleh saya bertanya, kamu kedinginan tidak? I have no idea what you just said. Oh my goodness, what did you say it? No, Ya, dari tadi aku bikin video ngomong pakai bahasa Indonesia ini, si suami ini perhatiin. Dia bilang dia pengen banget bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa, katanya, aku kalau ngomong itu jelasin satu-satu artinya, terutama kalau aku lagi ngomong sama anakku. Dia bilang aku kalau ngomong tuh cepet banget. Memang sih, aku juga ngerasa enggak tahu ya, kebiasaan memang keluargaku semua gitu. Kalau ngomong tuh pada cepet-cepet gitu, ngomongnya memang cepet. Jadi kata dia, kalau ngomong sama anakku, tolong jelasin bahasa, kalau ngomong bahasa Indonesia, setelah itu tolong jelasin sama dia satu-satu perkataannya artinya apa, biar dia tuh ngerti, biar tuh bisa. Dia kepengen banget bahasa Indonesia. Dari tadi dia nanya terus sama aku, bolehkah saya bertanya itu artinya apa gitu. Tapi kalau aku ngomong cepat itu emang kebiasaan ya. Aku di tempat kerja juga, aku kan sering jadi kasir.
Pernah juga sih dapat komplain dari customer, katanya aku kalau ngomong tuh kecepetan. Sorry, mereka bilang you talk too fast, tolong diulang lagi. Ya gimana ya, memang udah kebiasaan, biasa begini. Justru kadang kalau denger orang yang ngomongnya agak lambat tuh kayaknya kayak kurang sabar, aduh lambat amat. Tapi suamiku ini tipe orang yang kayak gitu loh, kalau ngomong tuh dia agak lambat gitu, lama banget, sampai kadang-kadang kesel gitu, aduh ini orang lama banget ngomongnya, nggak jadi gitu. Oh ya teman-teman, ini di cuaca dingin begini ya, pengalaman aku, anakku dan suamiku dari kemarin. Makanya aku daleman itu sekarang nggak berani pakai baju yang wool. Sebenarnya ini juga masih fleece juga sih baju ini, yang ini sial aku juga masih wool juga. Cuma kemarin tuh aku udah pakai sweater wool. Ini tiap kali buka mobil tanganku kesetrum. Jadi kalau bahan wool itu, pakai baju bahan wool, pas megang metal itu kesetrum. Nggak tahu kenapa, kata suamiku memang kayak begitu. Kalau cuaca lagi dingin banget gitu, ini disebutnya static electricity. Disebutnya static electricity. Jadi badan kita jadi mengandung listrik. Kadang-kadang kalau nyentuh metal itu kesetrum. Ya, tapi benar tadi pagi juga pas aku belanja ke supermarket, pas aku lagi milih ayam ya, itu kan di freezernya itu, aku megang freezernya itu tiba-tiba aku langsung kesetrum deret. Ya mungkin karena ini ya, aku pakai wool ini. Sial aku wool, topi aku juga wool. Kadang-kadang di rumah juga dari rambut atau pas ganti baju gitu suka tiba kesetrum kalau lagi cuaca dingin begini. Nggak tahu ya, aneh aja. Ya, akhirnya sudah tank jam 4, sudah waktunya anakku keluar. Di dalam itu mungkin baru bel. Anak-anak udah mulai pada I'll respect your sensibilities there. cuacanya enak banget nih, untung udah on the way home. Dan untung juga pas aku nggak kerja, cuaca kayak begini, males banget kalau kerja. Boleh. Akhirnya kita udah nyampe rumah. Jadi karena cuaca buruk, anakku sekolahnya diliburin ya, jadi besok dia nggak sekolah. Nah ini nih, di luar ini udah dingin banget. Dari kemarin pagi, hari Selasa tanggal 31 Januari itu aku sudah terima SMS dari pihak sekolah ya, bahwa sekolah juga masih tetap libur untuk hari ini.